di tempatku itu ada kayak ini bang, kuda lumping gitu. Jadi kayak rumah itu semua isinya alat-alat kuda lumping. Jadi memang rumah tuh dengan tempat kuda lumping itu hanya beda 3-4 rumah. Jadi waktu itu setiap malam itu aku di rumah lah memang sering denger bunyi kayak kadang gamelan lah, kadang gong gitu. Nah jadi singkat cerita, entah kenapa waktu itu aku tuh biasanya memang sering takut. Jadi kalau udah jam 9 jam 10 itu karena aku sering denger bunyi bunyi gong lah, gamelan, jadi suka takut kalau keluar. Jadi satu hari itu karena entah kenapa perut ini lapar, jadi punya pula keberanian, padahal almarhum mamaku tuh udah ngelarang, janganlah, nggak usah lah, kalau nggak ada kawan nggak usah pergi, tambah lagi lewatin rumah itu. Tapi entah kenapa karena udah terlalu lapar, aku beraniin pergi. Jadi di depan rumah itu tuh emang ada pohonnya besar banget, bener-bener besar, kayak pohon mangga sih, cuman mangganya mangga kampung. Jadi banyak juga orang yang sering lihat pohon itu kalau pulang malam kerja. Pohonnya kadang kayak menghalangi jalan gitu loh bang, kayak sujud gitu posisinya. Kadang juga kayak daunnya tuh berguguran, jadi kita tuh kalau nggak bisa lewat, kita meremin mata. Kadang kita harus, kalau yang cowok bakar rokok dulu, ya pokoknya nggak ngeliat ke arah situ lah, lihat lagi nanti udah hilang gitu. Jadi waktu itu saya berani banget pergi. Pas lewatin rumah itu saya memang nyium bau wangi ya, terus saya lihat ada cewek, cuman dalam hati ini negur, tapi negurnya di dalam hati, ih kasihan kali ya cewek itu, tumpangin nggak ya gitu kan ya. Entah kenapa padahal saya nggak numpangin, tapi saya lewatin. Cewek itu pakai baju hijau, rambutnya panjang banget. Nah padahal saya nggak ada loh nyuruh dia naik gitu, nggak ada, saya nggak berhenti, tapi saya lewatin. Dah saya pergi dong beli makan apa, pulangnya saya lewatin lagi, dia tuh nggak ada bang, nggak ada terlihat itu tuh, dia tuh nggak ada terlihat. Memang saya ngelewatin kayak lapangan basket gitu lah untuk main anak-anak biasa kalau siang itu ngumpul di situ. Nggak ada, dia tuh udah nggak ada. Jadi saya tuh gini loh, tapi di dalam hati sambil bawa motor, loh mana ya cewek tadi, oh udah jalan ya, berani ya dia jalan sendirian gitu kan ya. Tahu gua nggak lama kemudian motor saya itu berat seberat beratnya, berat banget, sampai saya tuh langsung kan kelihatan gitu ya dari spion, wah ini kok cewek yang tadi ya, padahal tadi nggak ada gitu kan ya. Jadi cuman saya nggak bisa berucap apapun, nggak bisa, jadi saya tetap ngegas motor, cuman berat, motor tuh kayak bawa beban yang berat banget. Nah sampailah saya di pengkolan rumah, tiba-tiba kayak dia tuh kayak gimana ya bang, kayak terbang, dan saya tuh dalam posisi gas itu yang full banget tuh, kebayang nggak, saya hampir nabrak rumah orang masuk ke itu. Cuman setelah saya masih kayak dilindungi, akhirnya bisa belok. Nah ya udah akhirnya saya sampai di rumah. Tapi setelah itu setiap harinya saya tuh selalu kayak ngeliat, nampak, setiap saya meremin mata kayak seolah ada dia di situ, pokoknya sering banget. Nah sampai udah itu sekitar 1 minggu kemudian saya di rumah. Jadi entah kenapa selama beberapa setelah kejadian itu saya memang selalu kayak takut gitu ya, was-was, tapi hanya di malam hari, terutama kalau udah siap isya, karena di sini tuh memang sepi banget. Nah lalu bang, kan biasanya saya tuh kayak hanya denger, ngelihat, tapi dari jauh gitu, nggak pernah deket. Nah waktu itu keterusan sekitar 1 minggu kemudian, kan saya belum ngomong nih sama keluarga, takut karena kan udah dilarang tapi tetap pergi. Jadinya pada pergi, di rumah nggak ada orang lah, saya itu keluar dari kamar, kebetulan saya tidurnya di lantai 2. Pas saya buka pintu, terkejutnya bukan main, dia itu duduk pas banget di depan tangga pada saat saya mau turun. Dan itu wah,
nggak bisa terungkapkan kata-kata kayak gimana. Saya mau teriak tapi perasaan saya sudah teriak sekencang-kencangnya, tapi ternyata nggak ada yang denger. Udah, akhirnya saya masuk lagi ke kamar. Nah, masuk ke kamar kayaknya nunggu hari itu lama banget, tapi memang dia nggak ada ngetuk, nggak ada apa, cuman saya ketakutan aja sendiri. Itu nunggu dari siang siang apa dari siang dari tengah malam itu menunggu subuh, ya ampun lama kali, lama banget. Nah, saya menelpon mama saya tapi semua pada nggak angkat, entah kenapa hari itu tuh susah banget semua pada ditelepon. Dan akhirnya entah kayak gimana saya tertidur. Akhirnya besoknya saya ceritalah karena udah ketakutan ya sama 1 minggu. Ya udah, akhirnya saya diruqyah, diobatin lah, dan ternyata ya harus ke tempat ini yang 4 kuda lumping itu. Ternyata mungkin itu kayak dewi atau apa gitu lah, mungkin karena saya salah negur atau gimana. Selama ini dengar harusnya kan gimana ya, mungkin eh, terlalu mungkin mulutnya ya ngomong sendiri di dalam hati, mungkin dia nggak terima gitulah. Ya gitulah ceritanya bang, dan itu 1 minggu terberat dalam hidup, dan wow, mengerikan, wow banget lah pokoknya. Gitu sih yang saya alami. Kasih.